Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lihat di grup sepertinya teman-teman sedikit kesulitan dalam menyelesaikan soal latihan UAS ini, maka saya memutuskan untuk membahasnya ya secara bersama-sama di sini. Saya bahas dalam video ini maksudnya. Oke, kita lihat di soal yang pertama, tinggal kita isi untuk anggaran pembelian bahan baku langsung ya. Berarti gampang nih, ini tinggal nambahin doang kan, 219. Kemudian yang rupiahnya juga tinggal ditambahin aja, 16.450 kayak gitu kan. Itu aja, gampang ini. Lakukan juga hal yang sama untuk semester 2 maupun yang setahun. Nih, selesai anggaran pembelian bahan baku langsung ya. Oke, setelah itu adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ini dalam soal udah ketahuan adalah 0,1 jam membuat satu produk itu standarnya. Kemudian 1 jam bekerja akan kita gaji sebesar 1.000 tiap 1 jam. Berarti kalau kita ngomongin anggaran biaya tenaga kerja langsung akan berkaitan dengan berapa yang harus kita produksi. Berarti kita akan lihat di anggaran produksi. Lihat di sini, anggaran produksi. Nah, kita lihat di sini di semester 1 baik itu produk A dan B adalah 65, ya kan? Begitu juga untuk yang semester 2 adalah 65. Maka kita akan memproduksi sama tuh, baik itu di semester 1 maupun 2. Ketikkan di sini ya tinggal kita tulis dong 65. Ini juga 65. Standar jamnya yang dari mana? Ini udah dikasih tahu 0,1 jam. Tinggal kita kasih 0,1. Kemudian ini juga 0,1. Kemudian jam kerja langsungnya karena dia akan memproduksi sebanyak 65 di mana per unitnya membutuhkan waktu sekitar 0,1 jam. Tinggal dikali ini. Jam kerja langsungnya 65 dikali 0,1. 6,50. Karena kebetulan sama produksinya semester 1 sama 2 ya berarti sama nih 6,50. Kemudian upah per jamnya berapa? Di soal dibilang adalah upah per jamnya 1.000. Udah tinggal masukin sini aja. Udah dibilang di soal 1.000 juga 1.000. Nah, tinggal dikali dong. Jam kerja langsungnya dikali dengan upah per jamnya. Berarti adalah 6.500 rupiah. Itu dong. Karena kebetulan sama semester 1 2 ya berarti sama di semester 1 sama 2. Gitu. Ya kan? Selesai sudah. Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung udah dapat 20. Selanjutnya anggaran biaya overhead pabrik. Ini kayaknya udah saya bahas di video saya yang lalu tuh. Ya, ini nggak usah saya bahas lagi. Silahkan kalian tonton aja video saya sebelumnya yang di pertemuan terakhir tuh mengenai perhitungan anggaran biaya overhead pabrik. Saya langsung aja buat menghemat durasi video. Oke, kemudian anggaran harga power produksi udah dikasih, udah given by soal. Kemudian ini mungkin yang jadi pembahasan agak lama di anggaran kas. Oke, untuk anggaran kas ini saya akan menggunakan Excel. Kalau kita tulis gitu, berarti kan semester 1, semester 2 gitu ya. Kita mulai dari soal yang pertama, yakni penjualan tunai di tahun 2020, berarti tahun sekarang, yang akan kita buat anggaran kasnya direncanakan sebesar 70%, berarti kita akan menjual secara tunai itu adalah 70% ya di tahun pertama. Berarti kalau kita bisa ini di sini adalah 70% untuk penjualannya. Kita bikin aja di situ, kalian bisa gunain Excel. Dan sisanya menjadi penerimaan piutang pada semester yang sama. Maksudnya gimana nih? Berarti kalau kita ngomongin penjualan, berarti kita ambil datanya dari mana? Dari anggaran penjualan. Penjualan tunai kita di semester 1 berapa? 51.000. Nah, sini. Saya tulis aja di sinilah. Buat bantu aja. Nih, saya remesin lah. Ya enak ngeliatnya.
Oke, berarti kalau kita ngomongin penjualan tunai, berarti kan di semester 1 totalnya ada 51.000, ya enggak? Tapi kita memperkirakan kita cuman bisa menjual yang secara tunai 70%. Tinggal dikali aja kan, 70% kali 51.000. Nah, 35.700, ya kan? Berarti penjualan tunai yang akan kita dapatkan di semester 1 dengan anggaran penjualannya 51.000 adalah 35.700. Ini tinggal kita masukin. Oke, jadi kalian jangan bingung. Ambilnya dari mana? Dari anggaran penjualan. Dibilang di soal 70%. Nah, berarti kan kita masih punya piutang kan? Kalau misalnya memang berhasil menjual 51.000 kita, sedangkan kita memperkirakan 70%-nya adalah dijual secara tunai 35.700, bakalan muncul piutang. Sisanya dari ini kan adalah 51.000 dikurangi 35.700, 15.300. Atau kalau misalnya ini biar kalian tambah paham, 15.300 adalah piutang. Kemungkinan piutang yang muncul ketika terjadi penjualan anggaran menjual 51.000 dengan kita proyeksikan, prediksinya adalah kita mampu menjual secara tunai 70% dan akan muncul piutang sebesar 15.300. Itu dong. Nah, baru kita ngomongin yang kedua. Di soal dibilang kita dari operasional usaha kita tahun sebelumnya, tahun 2019 dibilang di sini, kita akan mendapat piutang. Kita udah dijanjiin nih sama orang, akan dibayar piutangnya 150.000 yang akan dibayar pada semester pertama. Berarti akan dibayar di semester pertama ini. Nih kalau saya warna ini biar, nah ini semester 2, semester ini saya warnain. Nah tuh ya, saya kotakin deh biar enak lihatnya. Tuh, ini kan ya. Nah, berarti kalau dibilang di soal ada tambahan 150.000, berarti kita akan menambahkan, ada kemungkinan dibayar sama orang 150.000 dari operasional usaha kita di tahun 2019, ditambah dengan piutang kita yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2020. Tuh, situ. Nah, muncullah angka 165.300. Berarti ini kita masukin di sini. 165.300. Kayak gitu. Lanjut pada permasalahan poin C. Saldo kas air tahun 2019 sebesar 60.000. Ah, berarti ini kan tahun sebelumnya 2019. Berarti ketika kita menyusun anggaran kas tahun 2020, ya, anggaran kas tahun sebelumnya, yakni 2019, itu menjadi anggaran kas awal di semester 1 sebesar 60.000. Tulislah di sini 60.000. Right, kebanyakan. Nah, kayak gitu. Lanjut, poin D. Nah, kebijakan pembelian bahan baku langsung. Berarti ini akan berkaitan dengan pembelian tunai. Ya, yang ada di sini kita akan jawab. Nah, ini saya udah buat sesuai dengan format ini biar kalian nggak bingung. Jadi gimana caranya jawab buat pembelian tunai? Ini akan berkaitan dengan yang ini, kebijakan pembelian bahan baku langsung. Yang dilakukan perusahaan dilakukan dengan dia beli secara kredit 40%. Itu akan dibayar pada semester berikutnya. Berarti kalau kita ngomongin di sini, misalnya saya bikin pembelian bahan baku, gitu ya, buat pembelian bahan baku. Berarti kalau begitu pembelian bahan bakunya di semester 1 ini kan dibilang di sini 40% dibayar pada semester berikutnya. Berarti kita omongin di sini misalnya pembelian bahan bakunya 40%-nya di semester 2. Berarti 60%-nya di semester sekarang kan gitu. Kita belinya nggak langsung banyak gitu. Tujuannya apa sih kita nyusun anggaran kas? Ya kan namanya duit kas kita kan terbatas, limit. Makanya kita perlu
kadang kan kita perlu beli secara kredit gitu loh, untuk menyiasati jumlah uang kas kita yang terbatas. Itu makanya kita perlu nganggarin kas tuh. Nah, berarti kalau kita lihat di sini pembelian bahan bakunya adalah 60% di semester 1 ini, semester 2 berikutnya adalah 40%. Lihat dari soalnya. Gitu kan? Ya. Tuh, nah kita lihat ini datanya dari mana nih untuk pembelian bahan baku. Ya. Berarti ngomongin di anggaran bahan baku. Lihat di anggaran bahan baku. Nih, 16.450. Nah, ini dia. Kita tulis di sini buat bantu kita aja. 16.450. Maka di sini pembelian tunai kita untuk di semester 1 kan dibilang berarti 60% kan? 16.450. Berarti sini dikali sama ini 60%. 9.870. Karena duit kita keluar dan kita ngomongin kas, ya nggak? Berarti duit kita kan keluar kan? Berarti di sini kita kasih tanda negatif. Ya dong, kan keluar dia. Tuh, kayak gitu. Untuk mengerjakan yang pembelian tunai ini, berarti adalah min, karena dibeli kan, duit kita keluar. Kita lagi ngomongin anggaran kas, duit kita keluar sebesar 9.870. Tuh, itu untuk pembelian tunai di semester 1. Kemudian berarti kan 40%-nya mau kita bayar di semester kedua kan? Berarti sisanya dari ini dong. Dari angka 16.450, kemudian kita bayar di semester 1 sebesar 9.870, berarti sisanya yang 40% kita mau bayar di semester 2. Berarti kita punya hutang sama vendor kita kan? Tinggal kita kurangin aja. Karena di sini saya pakai negatif, maka saya pakai plus. Ya kan? Nah, 6.580. Nah, ingat karena kita pembayaran, negatifin lagi. Itu aja. Enak kan kalau pakai Excel? Tuh. Tinggal kita negatifin lagi, gitu loh konsepnya. Nah, selesai di pembayaran hutang usaha. Lanjut. Untuk biaya tenaga kerja langsung, gampang nih. Untuk biaya tenaga kerja langsung berarti kita lihat dari anggaran tenaga kerja langsung di atas yang tadi kita hitung. Nah, ini dia 6.500. Kebetulan sama nih semester 1 maupun semester 2, 6.500. Ya udah, kita pindahin aja. 6.500. Taruh di sini. Yes. Ini juga. Yes. Gitu. Selesai biaya tenaga kerja langsung. Lanjut, ada biaya administrasi dan umum. Nah, ini yang tadi di WA ditanyain dan mungkin bingung ya. Oke, jadi gini, di sini dibilang bahwa biaya administrasi dan umum dianggarkannya 4.000. Tapi di situ di dalamnya adalah biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 2.000. Nah, ini berarti kalau kita ngomongin penyusutan aktiva tetap, itu kan duit kita nggak keluar ya. Secara akuntansi, duit kita, duit kas kita nggak keluar. Nggak ada duit yang keluar. Tapi itu nanti akan masuk di biaya penyusutan aktiva tetap di sini. Ya, ada beban penyusutan aktiva tetap, beban penyusutan aktiva tetap sebesar 2.000. Itu yang akan kita masukkan di laporan laba rugi karena dia akan menjadi pengurang dari penjualan kita. Ya kan, kalau secara akuntansi beban penyusutan aktiva tetap itu akan menjadi pengurang dari penjualan kita, gitu ya kan. Nah, berarti yang masuk ke anggaran kas, duit kita yang benar-benar keluar adalah biaya administrasi dan umum di sini sebesar 2.000, sisanya kan. Nah, udah tulis di situ. Rp 2.000. Gitu. Oh iya, tadi belum tuh dikasih min yang biaya tenaga kerja langsung karena duit kita keluar kan.
di sini juga min. Tuh, negatif kan? Copy paste aja. Dah, ya kan? Selesai untuk semester 1. Nah, lanjut lagi. Berarti di saldo akhir semester 1 tinggal kita jumlah dong. Ya kan? Dari sini ke sini. Udah. Berarti uang kas kita di semester 1 itu harusnya anggarannya punya duit 242.630. Berarti akan dilanjutkan menjadi saldo awal kas di semester 2 242.630 kayak gitu. Oke. Terus gimana ngerjain yang di semester 2? Kita mulai dari penjualan tunai. Berarti kalau kita ngomongin penjualan tunai sama seperti di semester 1, berarti kita asal mulanya adalah dari anggaran penjualan. Kita lihat, tapi yang di semester 2, berapa anggaran penjualan di semester 2? 70.000. Saya tulis mana ya? Sini deh. Tulislah 70.000. Tuh gitu kan. Nah, dibilang tadi ingat bahwa di semester 1 sama keterangan saya kayak di semester 1 yang poin A. Dia akan menjual 70%, sisanya akan menjadi penerimaan piutang. Berarti secara tunainya 70%. Gunain lagi rumus. Tuh, berarti kita akan menjual secara tunai sebesar 49.000. Coba kasih tanda aja. Oke. Berarti penerimaan piutangnya sisanya dong. Sisanya dari 70.000 tadi kan. 70.000 dikurangi 49.000. Dapatlah angka 21.000. Nah, kita akan menjual secara tunai 49.000 dan akan mendapatkan penerimaan piutang di semester 2 ya, 30% dari 70.000 sebesar 21.000. Itu untuk mengerjakan penjualan tunai sama penerimaan piutang di semester 2. Lanjut, berarti di sini ya, pembelian tunai untuk semester 2. Berarti lagi-lagi berkaitan dengan poin D nih, kebijakan pembelian bahan baku, ya kan? Berarti kita lihat ya. Kita lihat di anggaran bahan baku, kita butuh bahan baku di semester 2 berapa? Lihat di semester 2 sebesar 13.050. Gimana nih saya tulis nih? Sini aja dah. 13.050. Tuh. Nah, ini 13.050 sama kita karena kebijakannya perusahaan kita belinya dulu adalah yang secara tunai 60%. Sedangkan 40% kemudian 40%-nya lagi itu akan menjadi hutang kita yang akan dibayar di semester 1 di tahun 2021 berarti. Ya kan? Berarti sekarang yang mau kita bayar pembelian secara tunai kita adalah 60% sama dengan 13.050 dikali di sini ada 60% kan? Kali 60% adalah 7830 karena pembayaran kita kasih tanda negatif. Seperti itu. Nah, sebesar 7830. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, sudah kita buat tadi ya, sama kebetulan tenaga kerja langsungnya baik itu semester 1 maupun 2. Kemudian ada biaya administrasi umum ya, baik itu di semester 1 maupun 2. Nah, berarti saldo akhir kasnya di semester 2 tinggal kita auto sum. Ya, jadi berapa? Jadi 289.720. Kita isi deh di sini. Mulai dari pembelian tunainya adalah min 7830. Ya. Tuh. P7830. Kemudian hasil saldo akhirnya adalah Rp 289.720. Nah, apa sih gunanya? Berarti kita nganggarin kas. Berarti kita bisa tahu, oh kalau di semester 1 harusnya uang kas kita ada segini kalau memang semuanya berjalan sesuai rencana. Oh, ketika di semester 2 kita harus punya duit sebesar paling enggak 6580 buat bisa bayar hutang.
Oh, nggak cukup cuman buat bayar utang doang. Oh, kita juga harus pembelian tunai bahan baku. Nah, kita paling nggak bisa menyiapkan duit-duit yang ini nih. Itu tujuannya anggaran kas. Selesai ya, berarti anggaran kas. Ini yang total setahunnya tinggal ditambah-tambahin aja. Gampang lah itu. Oke. Oke, tugas yang terakhir, anggaran laporan laba rugi sekalian dah. Nih, berarti kalau dari penjualan, berarti kita ngomongin anggaran penjualan. Semester 1 berapa? Lihat di anggaran penjualannya. Adalah totalnya 51.000. Ya kan? Di sini anggaran penjualannya. Kemudian semester 2 berapa? Lihat lagi di sini, 70.000. Itu kan? Semester 2. Ya. Tuh, harga pokok produksi dari mana? Nah, berarti ini tinggal kita lihat harga pokok produksi. Berapa anggaran produksi kita? Lihat di laporan anggaran produksi di semester 1, 65. Semester 2, 65. Sama kan? Sama. Dikali dengan harga pokok produk, 600. Udah dikasih tahu, 600. Berarti di harga pokok produk tadi, jumlah kita unitnya adalah 65 dikali mana tuh kali. Nah, itu dikali 600. Itu dong. Dari anggaran produksi dikali sama harga pokok produksi. Karena udah dikasih sama soal kan 600 tadi. Anggaran produksinya juga udah dikasih sama soal. Nah, itu hasilnya berapa? Ya. Laba bruto. Berarti kan tinggal 51.000 dikurangi dari hasil ini menghasilkan laba bruto. Ada nggak biaya pemasaran di soal? Nah, di soal ini nggak ada. Kemudian biaya administrasi sama umum. Tadi kita keluar nih 2.000 yang tadi di soal nih. Kan ada biaya administrasi sama umum nih 4.000. Di mana dalamnya termasuk biaya penyusutan aktiva tetap. Berarti biaya administrasi dan umumnya adalah 2.000. Gitu dong. Ya nggak? Laba bruto dikurangi biaya pemasaran, dikurangi biaya administrasi umum, dikurangi beban penyusutan aktiva tetap. Itu menjadi pendapatan sebelum bunga dan pajak. EBIT, earning before interest and tax. Kemudian kalau nanti di soal ada pajak penghasilan, tinggal dikali persentasenya berapa, dikali dengan hasil yang ada di sini. Gampang. Ya. Kemudian kalau di soal dibilang ada biaya bunga karena kita menggunakan jasa bank, ada biaya bunga gitu ya, karena kita ngutang ada biaya bunga, masukin aja di sini, ya kan? Udah. Pendapatan sebelum bunga dan pajak dikurangi pajak penghasilan dikurangi biaya bunga menjadi laba bersih. Udah selesai, ya kan? Hitung semester 1 semester 2 selesai, ya. Selesai sampai dengan anggaran produksi. Oke, jadi ini saya rasa udah saya jawab semua nih, udah gampang. Ya, kita akan ujian nanti malam di hari Rabu ya. Dan batas pengumpulannya sampai dengan hari Sabtu udah mulai yang pakai 2 ya, Jumat, hari Jumat ya, Jumat malam pukul 23.59. Jadi batas akhirnya dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Cukuplah itu waktu 2 hari ya. Soalnya akan saya upload besok ya, malam ya. Seperti biasa di pukul 7 pagi di @link. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian ngikutin video ini dengan seksama, pasti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.